Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Ustafan. Di video kali ini saya kedatangan satu unit handphone yaitu Vivo dengan seri Y17s. Masuk dalam keadaan handphone ini mati total ya. Sedikit tambahan kata usernya, handphone ini habis kehujanan teman-teman. Kemudian setelah itu ya handphone masih bisa nyala ya. Dia pakai sekitar 1-2 harian, kemudian baru terlihat kendala dengan pengecasan tidak mau nambah ya. Lalu kemudian usernya ini katanya dia cas dari sore hingga pagi hari teman-teman. Akan tetapi bukan malah nambah ya, melainkan handphone ini mati total ya. Setelah itu usernya bawa servis teman-teman. Nggak tahu bawa servis kemana, katanya masih tinggal dalam waktu 3 atau sampai 4 harian. Kemudian singkat ceritanya user ini tarik kembali ya handphonenya, dan dengan alasan yang tertentu, dan di sini saya juga mohon maaf tidak bisa tahu teman-teman alasan usernya menarik kembali ya. Oke, pertama saya akan coba hubungkan ke USB charger atau ke pengecasan teman-teman. Di sini terlihat terdetek di 0,4 ampere. Coba kita balik kabelnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan bongkar backdoor bagian belakangnya. Jadi singkat cerita, handphone ini habis kena air teman-teman, masih bisa dipakai dalam 1-2 harian. Kemudian handphone ini tidak bisa nambah ya saat melakukan pengecasan. Kemudian usernya cas dari sore hari hingga pagi ya, dengan harapan mungkin bisa nambah gitu. Tapi bukan malah nambah teman-teman, melainkan handphone ini langsung mati total ya. Terus di servis, dibawa servis ditinggal sampai 3-4 harian ya. Kemudian user tarik kembali dengan alasan tertentu teman-teman. Jadi kita akan buka backdoor bagian belakang. Di sini juga sudah agak enakan ya buka backdoor belakang, karena memang kayaknya juga udah bekas ditangani begitu teman-teman. Kelihatan juga lemnya berantakan di mana-mana ya. Sebenarnya kalau saya sih biasa kalau ngelem backdoor bagian belakang ini enakan itu warnanya putih teman-teman. Jadi dia lebih agak rapi ya. Dan juga kalau backdoor belakang ini kalau masih ori itu nggak tembus teman-teman. Kalau kita pernah gantian, kalau kita pakai lem hitam tembus teman-teman di bagian belakang ini. Bagian belakangnya tembus kalau backdoor gantian ya, kalau pakai lem hitam. Makanya ya kalau ada ya pakai lem putih itu lebih nyaman. Ini kalau saya sih begitu. Tapi kadang-kadang orang beda-beda ya. Ambil yang baiknya aja teman-teman, buang yang buruk. Setelah melakukan pembongkaran, dan inilah hasil penampakan dari mesin Vivo Y17s. Memang terlihat ada sisa-sisa stroke ya, dan di bagian kaleng juga udah terbuka semua. Mungkin handphone habis kena air, jadi pada dibuka ya sebelumnya sama yang penanganan pertama teman-teman. Oke, nanti kita lanjut rapiin lagi ya baterai ini teman-teman. Tahap pertama kita coba cuci teman-teman ya. Coba kita ukur sebentar ya dengan mode buzzer teman-teman. Jelas di sini handphone short ya. Ini di jago pipetnya satu.
tahap berikutnya kita akan coba meminta bantuan skematik ya untuk menganalisa di bagian jalur VBAT ini ya. Ini mengarah ke bagian mana saja teman-teman. Ini biar lebih terukur dan terarah saja ya. Oke, kita lanjut, kita coba cek di bagian USB charger. Kita fokuskan ke jalur VBAT ya, jalur sini. Lalu ini kita akan coba fokuskan di bagian sini teman-teman, sini ya, sampai masuk ke IC. Lalu kemudian tadi juga sempat biasanya kan bilang kalau handphone ini tidak awalnya mengecas ya, tapi tidak menambah. Kita fokuskan di bagian sini teman-teman. Tadi saya lihat kapasitor ini nggak ada teman-teman. Ya, kapasitor ini nggak ada teman-teman. Ini seharusnya ada ya, kalau nggak mungkin bisa jumper mungkin teman-teman ini ya. Kita kalau nggak ada kita ganti aja teman-teman, biar lebih aman ya kapasitor ini. Kita kembali ke sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi VBAT-nya di sini ya, situ ke sini, di situ ke sini, situ lanjut ke bagian sini. Ini juga udah short ya teman-teman ya. Oke, tahap pertama yang saya akan coba lakukan, saya agak cenderung untuk penggantian di bagian C ini ya teman-teman ya. Kapasitor di dekatnya ini saya ganti semua ya. Nanti kalau memang hasilnya tetap sama ya, kemungkinan saya coba angkat ya. Saya agak curiga ini IC-nya aman ya teman-teman ya, karena tadi dari awal kita coba hubungkan ke USB charger itu ada tegangan teman-teman. Biasanya kalau memang IC ini bermasalah ya, itu biasanya ya itu nggak ada ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita coba buang kapasitor yang short ini. Ada beberapa ini teman-teman, ini satu jalur, kayaknya ini yang nggak satu jalur, yang gede ini teman-teman. Jadi semua kapasitor yang menghubungkan ke masuk ke isi cas saya cabut semua teman-teman, karena saya lihat udah pada ini ya, pada jelek-jelek ya teman-teman ya, udah warnanya udah pada berubah ya. Jadi saya juga nggak tahu yang short yang mana teman-teman. Coba kita ukur ya. Coba kita ukur ini masih short atau enggak. Udah nggak short ya teman-teman. Ini kapasitor yang di bawah sini udah hilang ya.
source ini harus ada teman-teman. Nanti kita ganti ya, kemungkinan besar ininya hilang ya, jadi mungkin kena air jadi korosi gitu ya. Jadi ininya makanya handphone nggak mau ngecas ya, atau nggak mau nambah waktu melakukan pengecasan. Ini nanti kita buang teman-teman. Oke, lanjut. Tahap selanjutnya kita akan coba ganti ya kapasitornya. Ada berapa biji ini? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ada 5 biji teman-teman. Kita carikan ke kanibalan aja teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya sama dekat CPU ya. Jadi kita arahkan jangan sampai panasnya mengarah ke bagian CPU. Satu lagi teman-teman, tapi kapasitornya agak kecilan dikit ya. Oke, jika sudah selesai melakukan gantian kapasitor ya, ada 5 biji yang saya ganti teman-teman, karena terlihat sudah agak warnanya sudah agak berubah ya, jadi saya ganti aja untuk yang lebih aman aja teman-teman ya. Oke, kalau dirasa sudah agak dingin kita coba ukur aja ya. Semoga ini udah nggak short ya teman-teman ya. Teman-teman, ya, alhamdulillah udah nggak short ya. Oke, kita coba tes sedikit teman-teman ya. Sebelum kita cuci, kita tes aja teman-teman. Ini bismillah aja ya, semoga masih ada harapan teman-teman. Kenapa nggak mau nyala ya? Kalau dari ampere charge ini normal teman-teman, tapi kenapa phone
masih tetap sama ya, mau menyala. Tekan-tekan on-off-nya nggak mau nyala teman-teman, tapi ampere cas ya sudah agak normal ya. Tadinya 0,4 tapi sekarang udah di 0,8 gitu ya. Mana sih pinset nih? Oke, kita cuci bentar ya. Ini jalur on off ya teman-teman, ini juga ada tegangan ya. Untuk di jalur on off ada tegangan teman-teman. Ini mungkin volume ya. On off-nya nggak ada teman-teman. Sebentar, saya coba lihat skematik terlebih dahulu ya. Ini jalur on off-nya masuk ke bawah, kemudian ke sini ya, di bawah apa ini, UMS. Oke, bagian sini teman-teman. Kita coba urutin jalurnya teman-teman ya. Di bagian sini ada teman-teman. Ternyata ada yang hilang ya, resistor ya teman-teman. Ini resistor yang ini dia nggak ada teman-teman. Oke, kita jumper aja ya, dari atas ke bawah teman-teman. Ini ke sini teman-teman. Oke, jika udah kita coba tes ya. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Bismillah. Ternyata LCD-nya nggak beres teman-teman. Kelihatan nggak? Oke, saya coba cari ya LCD. Kayaknya saya juga masih ada stok satu ya teman-teman ya.
izin teman-teman, izin bobo dulu ya, bentar ya, biar lebih fokus teman-teman. Kita coba tes ya dengan menggunakan LCD yang baru aja ya. Ini kelihatannya apa LCD-nya juga kena, bekas kena air apa bagaimana ya, kelihatan sih kayak bekas-bekas pecah gitu ya teman-teman ya. Kita rapikan sedikit ya ini baterainya ini. Oke, lanjut kita tes ke LCD yang baru aja ya. Lanjut kita akan tes nyalain, kemudian kita coba cas ya teman-teman ya, ini bisa nambah apa enggak ya, karena permasalahan awal itu kan handphone dicas bisa ya, tapi tidak mau menambah teman-teman. Tapi yang sedikit agak bingung saya LCD kenapa bisa pecah ya. Tapi memang kelihatan LCD-nya juga ada sisa-sisa lem teman-teman. Apa mungkin diangkat, dibersihin gitu ya kali, apa mungkin begitu teman-teman ya. Walaupun awalnya kan bisa kena air ya, jadi diangkat, dibersihin gitu ya, dipasang kembali. Soalnya kelihatan ini ada sisa-sisa lem teman-teman. Tapi ya kita nggak boleh juga seuzon ya sama orangnya. Ini ada di 61%, kita coba cas ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, handphone sudah bisa cas ya, sudah 65% dari 60% tadi teman-teman. Mungkin nanti saya akan coba lakukan pengetesan lagi ya, sebelum handphone ini saya kasihkan ke yang punya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya pertemuan kita di kali ini. Saya Instapon, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian video ini ya, dan saya mohon maaf juga di sini saya tidak menggurui siapapun ya, kita sama-sama belajar termasuk saya sendiri. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.